Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang hukum nun mati atau tanwin yang kedua, yaitu idgham bi gunnah. Setelah yang pertama pernah kita bahas di video yang lain, yaitu izhar. Nah, idgham bi gunnah ini saya mulai dari huruf-hurufnya. Yang pertama adalah ya, kemudian nun, kemudian mim atau waw. Ada 4 huruf idgham bi gunnah. Jadi secara istilah idgham bi gunnah ini dalam konteks nun mati atau tanwin diartikan sebagai bertemunya atau ketika bertemu nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim atau waw. Atau orang biasa menyingkat dengan yanmu, ya, untuk memudahkan mengingat atau menghafal. Nah, bagaimana cara membacanya? Kita bisa melihat dari namanya, karena nama ini menunjukkan bagaimana cara membaca. Seperti halnya izhar, artinya jelas, maka cara membaca nun sukun atau tanwin dibaca dengan jelas. Itu juga dengan idgham bi gunnah. Idgham ini diartikan dengan meleburkan bunyi huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Dalam hal ini huruf pertamanya adalah nun sukun atau tanwin, huruf keduanya adalah salah satu dari 4 huruf ini. Sehingga nanti ketika membaca nun sukun tidak dibaca dengan jelas lagi, tidak bunyi an misalnya, namun sudah berganti atau melebur ke huruf yang kedua. Kemudian bi gunnah artinya dengan gunnah atau dengan dengung. Gunnah artinya dengung. Nah, gunnah ini kita artikan sebagai bunyi yang melalui rongga hidung atau khaisum dengan panjang kira-kira 1,5 alif atau 3 harokat. Saya mengambil panjang gunnah ini yang 3 harokat atau 1,5 alif. Jadi sekali lagi ada 2 gunnah. Ini pernah kita bahas juga dalam video yang lain. Gunnah 2 hal yang perlu diingat: panjang 1,5 alif atau 3 harokat. Kemudian yang kedua adalah khaisum atau lewat rongga hidung. Jadi bunyinya lewat rongga hidung. Baik, saya berikan contoh dalam ayat Al-Quran. Yang pertama, hablum mim masad. Hablum mim masad. Masadin. Nah, di ayat ini, di potongan ayat ini ada 2 bacaan idgham bi gunnah di sana. Yang pertama tanwin, ya, yang berada di huruf lam bertemu dengan mim, kemudian yang kedua nun sukun bertemu dengan mim. Cara membacanya idgham, maka nanti bunyi tanwin atau bunyi nun sukun, lun atau ini min, dia tidak dibaca sempurna lun dan min, namun masuk ke huruf yang kedua, dalam hal ini mim, ya, dua-duanya adalah mim. Maka nanti bunyinya menjadi lum, ya, karena diidghamkan atau dileburkan ke dalam bunyi huruf mim, maka bunyinya nanti menjadi bukan lun namun menjadi lum. Itu idgham. Nah, kemudian untuk mendapatkan gunnahnya, karena idgham ini, bacaan idgham ini dengan gunnah, dengan dengung, maka dipanjangkan saat idgham itu dipanjangkan 3 harokat, dan jangan lupa lewat rongga hidung. Dalam contoh untuk huruf mim dan huruf nun tidak ada masalah, karena ketika kita membaca bunyi mim dan nun dalam ketika sukun, ya, ketika sukun kita membaca mim dan nun sukun, itu otomatis suara kita lewat rongga hidung. Dan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama ini, yaitu 3 harokat. Jadi ketika kita membaca hablum mim masad, itu baru idgham, belum ada gunnahnya. Maka untuk mendapatkan gunnah maka harus ditahan 3 harokat. Contohnya hablum mim masad, hablum mim masad. Maka dalam penulisan di mushaf di sini ada tasydid, ya, di atas mim, menunjukkan bahwa nun sukun atau tanwin melebur atau idgham ke dalam huruf mim. Sekali lagi saya baca,
hablum mim masad. Nah, itu contoh yang pertama. Nun sukun non tanwin bertemu dengan mim. Contoh yang kedua, di surat Al-Masad, lahabiu lahabin, ini tanwin, watab watab ya, fi tabat yada abi lahabiu watab. Bin ya, tidak dibaca lahabin watab, tidak dengan membunyikan secara jelas bunyi nun sukun atau tanwin, namun dia idgham ya ke huruf yang kedua, yaitu waw, sehingga dibaca lahabiu watab. Itu baru idgham ya. Ketika kita membaca lahabiu watab, maka itu kita baru mendapatkan idghamnya. Sehingga untuk gunahnya maka harus ditahan 3 harokat dan dilewatkan rongga hidung. Nah, ini yang harus diperhatikan, gunahnya ya, lewat rongga hidung dan panjang 3 harokat atau kira-kira 1,5 alif. Saya bacakan lahabiu watab, tabbat yada abi lahabin watab, lahabin watab. Dalam mushaf Indonesia di sana dituliskan ada tasydid di sini karena tanwin melebur atau idgham ke huruf wawu. Namun di dalam mushaf Timur Tengah tasydid tidak dituliskan di sini karena idgham dalam konteks ini, yaitu tanwin bertemu dengan waw atau nun sukun bertemu dengan waw, di sana idghamnya tidak sempurna ya. Berbeda dengan tanwin atau nun sukun bertemu dengan mim atau nun, di sana idgham sempurna, maka di dalam mushaf dituliskan tasydid di atas mim atau di atas nun. Nah, ini perlu diperhatikan bagi kita yang sering baca dengan mushaf Indonesia. Ketika kita beralih ke mushaf Timur Tengah, maka harus waspada karena di sana tidak dituliskan tasydid di atas waw atau di atas ya, waw atau ya. Di sana tidak dituliskan tasydid di atas huruf tersebut. Nah, itu contoh dari idgham bi gunah. Wallahu a'lam.